Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dimas Yanto Timur dengan NIM 22122319 dari kelas Sistem Rekomendasi 01. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan hasil pekerjaan saya mengenai konten base dengan algoritma Gaussian similarity yang akan diaplikasikan ke dalam bentuk script dan telah menjadi web yang masih menjadi localhost. Tidak hanya itu, saya juga menggunakan dataset yang berisi bermacam-macam jurnal dari website jurnal Amicom.ac.id. Oke, jadi langsung saja mendemokan ya. Jadi di depan saya itu saya sudah buat kayak tampilannya segitu. Jadi hasilnya itu mengenai tentang konten base ya, menggunakan algoritma Gaussian. Oke, proses mendemokannya antara lain kita bisa di sini lihat ke beberapa artikel untuk dapat kita lihat nanti semuanya kita bisa lihat. Oke, coba kita masuk ke sini ya. Sesuai argumentasi bangunan ruang. Oke, set. Nah, di dalam sini juga terdapat judul udah pasti dan di bawahnya terdapat abstrak. Di semua itu ada ya, di semua artikel gitu. Nah, di sini ada rekomendasinya, rekomendasi artikel dan ada nilai similarity-nya. Harusnya nggak ditampilin ya, karena ya aslinya harusnya cuman ini doang, judul sama ini mungkin abstrak-abstraknya gitu ya. Ini nilai similarnya ya, yang paling mirip kita taruh di atas gitu. Dan di sini juga ada navbarnya juga. Navbarnya itu buat kembali aja sih. Oke, tuh buat kembali kita tuh bisa masuk lagi, tapi bisa masuk yang lain juga set tuh. Dan dari sistem rekomendasinya beda-beda juga. Oke, kita akan coba jelaskan ya di scriptnya. Jadi yang pertama kita masuk Visual Studio Code-nya dulu. Tapi sebelum ini saya juga jangan lupa ngambilnya dari sini, Journal of Information System Management di jurnal amicom.ac.id. Terus aku masukin ke database namanya sistem rekomendasi, ini yang namanya artikel. Nah, itu ada beberapa artikel yang aku tampilin di sini. Langsung masuk ke Visual Studio Code-nya. Jadi pertama kita mulai dari navbar dulu aja. Oke, navbar seperti biasa lah ya. Kayak navbar ini membuat ini ya, pakai Bootstrap, ada tulisannya sistem rekomendasi content base. Dan di sini ada ref atau link ya, nanti menuju ke index yang ada di sini. Wah, ini kurang besar ya, nggak kelihatan ya kalau gitu. Oke, kita besarin aja. Yang pencetakan nama home nanti akan kembali ke home index. Coba kita cek ya. Ya, betul sekali, sudah benar ternyata. Lanjut lagi ke pemahaman di index.php ini. Nah, di sini ini nggak usah dihiraukan, ini buat nyoba aja, cuman ngecek array aja kalau ya. Tapi yang penting itu yang ini, include koneksi ini tuh, kode ini menyertakan ini ya, koneksi file .php ini yang akan terkoneksi langsung ke database-nya. Nanti di sini juga ada. Nanti kita bahas nanti aja yang koneksi itu. Di sini aku buat ini variabel artikel, inisialisasi aja, variabel array kosong digunakan untuk menyimpan data artikel. Dan yang ambil sama dengan koneksi query ini select from artikel database-nya tadi ya, artikel. Terus ada perulangan while ini tuh perulangan untuk mengambil setiap baris hasil query dalam bentuk array gitu, dalam bentuk. Nah, ada fetch assoc-nya. Fetch assoc itu digunakan tersebut untuk memasukkan ke dalam array artikel ini. Oke, ini skip aja, mungkin ini juga di skip aja ya, ini cuma title dan ini cuma bootstrap frameworknya. Nah, di sini ada include, ini juga cuman biar ada navbarnya di sini ya. Jadi dimanapun di index ada navbar. Jadi kita buka artikel tuh ada navbar tetap. Oke, lanjut lagi. Di sini ada for each. Nah, yang itu untuk melakukan kayak ini, perulangan melalui array artikel. Jadi setiap artikel ditampilkan di setiap elemen-elemennya. Terus kita panggil di tiap judul artikel itu nama kolomnya ya, yang ada di database artikel. Ini nama panggil dari SQL-nya pakai sintak gini. Terus di sini ada tombol detail buat masuk tadi ke dalamnya, tuh kan, masuk ke detail.php dan langsung yang dituju tuh ID artikelnya yang berbeda gitu. Tapi di sini juga ada echo substr di tiap abstrak artikel yang ditampil itu 0 sampai 200. Menampilkan di database-nya aja sih. Oke, ini ada add for each. Lalu kita, nah ini masuk ke yang paling penting yang ada di part ini, yaitu rumus Gaussian similarity-nya. Dan kita nyambungin, kalau nyambungin ini udah biasa ya,
nyambungin apa ini namanya database gitu ke script ini udah biasa ya. Jadi yang ini tuh buat koneksi aja database MySQL menggunakan MySQLi. Nah, yang paling penting di sini ada function yang namanya Cosin Similarity. Nah, Cosin Similarity ini dapat dari jurnal kemarin. Bentar ya, aku buka dulu ya jurnalnya. Nah, ini dia, kita dapatnya dari sini, jurnal yang Mangan Application. Terus kita zoom ke sini, kan ini Cosinnya di sini dan di sini dia. Ini dia. Saya implementasikan ke dalam script. Tapi sebelum itu kan kita harus ini ya, memecah ya, satu-satu kata per kata ya. Nah, dengan menggunakan, kita membuat variabel dulu dan menggunakan command explode. Explode ini untuk memecah teks ya, abstrak. Dari abstrak di artikel A dipisahkan menjadi kata-kata gitu. Mungkin berdasarkan spasi, aku nggak tahu ya, kayaknya berdasarkan spasi atau titik. Harusnya sih spasi. Kalau bisa gini spasi. Dan yang kedua ini juga ada explode B. Sama juga sama ini buat memecah kata per katanya. Oke, jadi ada array intersect ini, pecah dan pecah ini fungsinya untuk mencari kata-kata yang terdapat di kedua abstrak A dan B dan menyimpannya di dalam array yang sama ini. Oke, jadi perhitungannya ada di sini. Jadi jumlah yang sama dari count ya. Count itu untuk menghitung jumlah kata yang sama antara A dan B kan, dan A dan B tadi udah ditampung di sini ya. Nah, kita tinggal masukin aja variabelnya di sini. Terus yang jumlah A ini kita bikin sendiri juga, kita pisahin. Jadi terus kita masukin rumusnya ini. Rumusnya itu jumlah A dikali B. Jadi jumlah yang A, jumlah pecah A tadi kan disimpan di variabel ini ya. Jadi kita manggilnya yang variabel jumlah A dan dikali variabel jumlah B yang ini. Oke, kan setelah tahu kita udah dikali A dan B, terus kita akar kan itu. Nah, Cosin Similarity dihitung dengan membagi jumlah kata yang sama dengan akar kali lah ya, hasil dari kedua abstrak. Jadi rumus berikutnya adalah akar A kali B, yaitu kita pakainya square root. Itu artinya akar ya, square root dari jumlah yang ini tadi. Nah, oke. Yang bawahnya ini untuk pembuatan hasilnya. Jadi pembuatan hasil ini yang number format ini tuh jadi membulatkan nilai kosin gitu ya. Kan komanya banyak banget ya di belakang koma, 0, berapa bla 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 kan banyak banget. Nah, kita cuman ngambilnya 2. Jadi ketika dimasukkan di sini jadinya cuman di belakang koma adalah 2 angka saja, karena saya nginputin di sininya cuman 2 gitu. Ini mirip banget rumus sama yang ada di sama banget sama di sini ya. Nah, ini oke, kita masuk ke detail. Kalau detail ini nanti kita gimana cara ngeluarin hasil dari perhitungannya tadi. Salah satunya ada itu. Tapi di sini kita ngubungin ke itu dulu, database koneksi, karena di koneksi tadi kita nyambunginnya database, terus kita masukin yang ini langsung ke include. Ini nggak usah dihitung lah ya, ini nggak usah dibahas, cuman buat munculin array saja. Nah, di sini ada kan ada abstrak artikel A ya, artikel abstrak gitu. Pokoknya yang abstrak artikel A, judul artikel B itu buat literally nyimpen ya teks abstrak dan judul dan artikel yang dipilih untuk dimakan dalam perhitungan Cosin. Nah, butuh ini buat ngitung Cosinnya tadi. Terus di bawahnya ada yang ini, kita cuma ambil aja ya, perintah aja buat select itu udah pasti itu ya, nampilin, dan ada perulangan di sini gitu. Tapi yang penting yang di dalamnya ini yang atas sudah A semua, yang dalam sini adalah B perulangannya. Ini tuh untuk nyimpen aja, nyimpen dari baca, menyimpan abstrak judul artikel yang akan diambil gitulah ya. Nah, ini nilai similarity-nya kita ngambil fungsi yang namanya Cosin Similarity yang ada di koneksi tadi, di abstrak artikel A dan abstrak artikel B. Dan nilai similarity-nya yang aku munculin itu tuh bukan hanya similarity dari abstrak saja, ternyata aku nambahin juga nilai similarity. Nah, ini ada tag satu, yaitu plus atau tambah Cosin Similarity bersamakan judul dan artikel. Judul artikel dan judul artikel A dan B. Yang ini buat abstrak. Nah, kan abstrak kan udah ada itunya, hasilnya, terus ditambahin judulnya, hasil judulnya. Jadi biar lebih matang rekomendasinya ke kita sebagai pembaca. Nah, di tiap ini untuk tuh menyimpan ke dalam array artikel lainnya gitu. Ini juga nih ke dalam array artikel lain nanti. Artikel lain tuh maksudnya artikel ini ya, variabel artikel lain ini. Oke, lanjut lagi. Di sini tuh ada buat ngurutin. Ini kan cuma ngurutin aja ya, Kak. Wah, aku tadi ngurutinnya dari yang terbesar dulu ke yang terkecil. Jadi mengurutkan array ini pakai ini ya, U-sort. Nah, untuk mengurutkan artikel lain berdasarkan nilai similarity dari tertinggi ke yang ke terendah.
gitu, pakai ini, pakai ushort ya, jangan lupa. Terus di bawahnya itu ada artikel potong, yaitu potong rekomendasi menjadi 5. Kan tadi kan harusnya kalau rekomendasi kan ada sekitaran 10 sampai 12 jurnal. Ketika kita potong, yang direkomendasikan cuma hanya sampai 5 saja, tapi dari nilai yang tertinggi gitu. Sintaksnya begini, artikel potong, array, for each, artikel lain, SK. Nah, ini tiap, nah, if kurang dari 5, artikel lain, langsung ke simpennya, yang dimunculkan akan sampai 5 saja, top 5-nya gitulah. Oke, kalau yang ini sih mungkin nggak begitu ini ya. Ini cuma buat nampilin aja, isi artikelnya kan ada rekomendasi artikel. Nah, rekomendasi mungkin yang ini cuman apa tuh, munculin judul artikel sama abstrak artikel berdasarkan ID artikelnya. Tapi yang kita akan bahas yaitu di rekomendasi artikel ini. Di rekomendasi artikel ini tuh kita mulai dari ini aja ya, for each ini. Di for each ini tuh perulangan untuk menampilkan setiap artikel yang direkomendasikan lagi gitu. Tapi maksimalnya 5 karena kepotong dari ini tadi. Nah, gitu. Makanya kok cuman 5 gitu ya munculnya. Oke, kalau ini mah cuman abstraknya cuman munculkan sampai 200 kata mungkin ya. Oke, dan di sini ada nilai similarity. Nilai similarity itu menampilkan similarity ya antara artikel yang dipilih dan artikel yang direkomendasikan setelah kita menekan tombol 3. Karena di sini tuh ketika kita balik lagi, kita mencet detail lagi, set, tuh rekomendasinya langsung keluar lagi dan beda-beda. 64 ini kan panel yang lain, jadi 38 tuh kan beda. Oke, detail lagi. Oke ya, ini tampilan ini beda sama yang ini ya. Kalau kita masuk ke indeks, kalau indeks juga ada detail kan, tapi detail yang kayak di dashboard gitu. Tapi kalau yang detail ini udah masuk ke jurnalnya, jadi kalian udah lihat full abstraknya gitu, dan judul dan tampilannya yang berbeda, walaupun agak sama ya tampilannya, tapi intinya beda session, bukan beda session, beda part, dan beda directnya juga beda. Oke, jadi sampai sini dulu video kali ini. Jika ada kekurangan, tolong komen di bawah ya, kekurangan video ini apa. Terus kita akan ketemu lagi nanti di video-video belajar berikutnya ya. Terima kasih dan have a nice day. Dadah.